Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Ayu Kusuma dengan NIM 63230765 dari kelas 633D26. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Selipi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengumpulkan tugas individu dari mata kuliah entrepreneurship, yaitu mereview film atau membuat resume film dan juga membuat sinopsis film. Saya juga akan menjelaskan beberapa poin penting tentang entrepreneurship dari film ini. Baik, pada kesempatan kali ini judul film yang akan saya bawakan yaitu Cek Toko Sebelah yang rilis pada tahun 2016. Cek Toko Sebelah ini disutradarai, ditulis, dan juga diperankan oleh Ernest Prakasa. Film ini bercerita tentang kehidupan keluarga dan juga permasalahan bisnis yang dihadapi oleh Erwin. Erwin adalah anak kedua dari Ko Afuk. Ko Afuk ini adalah seorang duda yang memiliki dua anak. Yang pertama adalah Johan yang diperankan oleh Dion Wiyoko, dan juga yang kedua ada Erwin yang diperankan oleh Ernest Prakasa. Erwin sebagai bungsu memiliki karir yang sangat cemerlang. Ia bekerja di sebuah perkantoran, sedangkan kakaknya Johan adalah mantan narapidana yang bekerja sebagai seorang fotografer wedding. Usaha utama dalam film ini adalah toko kelontong milik Ko Afuk. Toko ini sudah berdiri sejak lama, semenjak almarhumah istri dari Ko Afuk ini mengandung anak pertamanya. Ko Afuk sangat sayang sekali pada toko ini karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarganya. Dengan nuansa yang kental akan budaya lokal, Cek Toko Sebelah berhasil menggabungkan elemen antara komedi dan drama, menyuguhkan pesan-pesan penting, saling menghargai pilihan masing-masing, serta menyadari arti dan dukungan dari cinta yang tulus. Film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan refleksi tentang hubungan antara generasi dan dinamika usaha keluarga di era modern. Erwin sangat berambisi untuk mengembangkan karirnya di luar toko. Walaupun ayahnya sangat memaksa ia untuk melanjutkan bisnis toko kelontong tersebut, tetapi Erwin tetap bersiteguh untuk memulai bisnis barunya di luar toko kelontong tersebut. Sementara Johan sebagai kakak pertamanya sangat marah karena ayahnya ini sangat sayang sekali kepada Erwin. Padahal dia ini anak pertama, jadi merasa dilangkahi oleh adiknya. Di tengah konflik ini, Erwin juga berhadapan dengan kisah asmaranya yang tidak semulus itu ya. Jadi Erwin ini punya pacar yang bernama Natalie, yang diperankan oleh Giselle Anastasia. Di film ini Giselle dan Erwin ini seperti setara, tetapi kurang mendapatkan restu dari ibu Natalie. Maka dari itu Erwin berbohong tentang usahanya kepada orang tua Natalie supaya mereka bisa bersatu. Saat bisnis yang Erwin jalankan ini sudah berjalan, ia baru mulai sadar bahwa bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Ia mengalami berbagai rintangan dan juga harus belajar dari kesalahan. Sementara itu, Ko Afuk berusaha mempertahankan toko kelontongnya sendirian. Ko Afuk ini sakit-sakitan karena sudah tua, jadi dia ini ingin pensiun. Lalu ia ingin anaknya ini melanjutkan, tetapi dia ini cuma mau si Erwin ini yang melanjutkan tokonya. Kenapa enggak si Johan? Karena Johan ini agak gimana ya, masa lalunya ini agak kurang, jadi Ko Afuk ini kurang percaya. Maka dari itu dia hanya percaya kepada Erwin. Itulah yang membuat
Johan kecewa. Banyak sekali pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini. Contohnya kekeluargaan. Mungkin dari generasi Z kita banyak yang merasa seperti Johan, jadi orang tuanya lebih sayang kepada adiknya atau sebaliknya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan. Jadi bisa banget nih tonton film ini karena sangat relate dengan kehidupan keluarga. Oke teman-teman, apa sih yang membuat Ko Afuk ini memiliki motivasi dalam berwirausaha? Ya, jawabannya adalah warisan keluarga ya teman-teman. Toko kelontong ini adalah warisan keluarga yang sudah dibangun oleh Ko Afuk selama bertahun-tahun untuk menghidupi keluarganya. Jadi dia sayang banget sama toko ini, karena di film ini dijelasin juga kok ada flashback semenjak Ko Afuk dan istrinya membuka toko ini. Udah banyak kenangan di toko ini, maka dari itu Ko Afuk berpikir-pikir lagi kalau mau pensiun atau menutup toko ini. Lalu dari Erwin nih teman-teman, apa sih motivasi dalam berwirausaha versi Erwin? Ya, kebanggaan. Memiliki usaha sendiri adalah kebanggaan tersendiri dan kepuasan tersendiri untuk diri kita. Jadi kayaknya Erwin ini mau menunjukkan nih ke Ko Afuk kalau dia juga bisa bikin usaha sendiri tanpa merepotkan orang tuanya. Oke teman-teman, apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan Erwin untuk meraih mimpinya? Yang pertama ini adalah menerima tantangan ya. Jadi Erwin ini sebenarnya kan punya bisnis di luar dari toko kelontong ini ya. Jadi dia ini sebenarnya mau diangkat ke jabatan yang lebih tinggi di luar negeri. Dia ini kayak dipromosiin gitu sama bosnya. Tapi karena Ko Afuk maunya dia begini, jadi dia cobain tuh. Jadi dia menerima tantangan ya teman-teman. Nah, di saat dia jaga toko ayahnya ini, karena sementara ya, dia kayak mau coba dulu. Dia ini belajar dari pengalaman. Kan Ko Afuk ini punya anak buah ya. Jadi ini lucu banget deh. Di sini itu Erwin kayak belajar kayak biasanya Ko Afuk ini gimana kalau di toko. Jadi dia ngerasain, oh begini ayahnya kalau jaga toko tuh kayak gini. Ya, jadi dia tuh belajar dari pengalaman dan juga beradaptasi sih sama orang-orang yang ada di toko tersebut. Nah, di toko ini tuh dia kayak punya saingan gitu di sebelahnya. Makanya judulnya Cek Toko Sebelah ya. Pokoknya di sini tuh kayak pemain-pemainnya juga yang dari stand up comedy gitu, ada Aci Resti dan sebagainya. Konflik apa aja sih yang dihadapi di film ini? Yang pertama itu ada konflik generasi ya teman-teman. Jadi terdapat perbedaan pendapat antara generasi muda dan generasi tua dalam menjalankan usaha. Lalu ada tekanan sosial. Jadi Erwin ini merasa tertekan dengan pacarnya, dengan ekspektasi orang-orang di sekitarnya yang menginginkan dia sukses. Jadi kayak pacarnya pengennya dia suksesnya di bidang ini, sedangkan ayahnya pengennya dia sukses di bidang ini. Nah, di film ini cara menghadapi masalah di keluarga ini tuh benar-benar secara kekeluargaan. Jadi Erwin dan keluarganya ini berkomunikasi secara terbuka. Misalnya kayak Ko Afuk maunya ini, Erwin maunya ini, Johan maunya ini. Mereka sekeluarga ini benar-benar terbuka tentang masalahnya dan apa yang diinginkannya gitu loh. Jadi kayak ya komunikasi mereka lancar sekeluarga.